Seharian jalan-jalan di kota Solo. Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku lagi ke Pura Mangkunegaran Solo. Nah, aku baru pertama kali nih ke sini. Ini tuh udah jam 11, jadi panas ya. Kalian bisa melihat kan ini panasnya udah panas banget. Tapi ya hasilnya kan bagus ya di kamera. Sebelum masuk kita harus beli tiket terlebih dahulu dan kalian bisa lihat sendiri ini udah banyak yang ngantri. Padahal ini tuh hari efektif, guys. Bukan hari liburan. Bukan hari libur gitu, tapi rame. Sekarang kita udah masuk dan ternyata ini ada tour guide-nya loh, guys. Enak kan? Selamat datang di Pura Mangkunegaran. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga menikmati kunjungan hari ini dengan saya. Perkenalkan, nama saya Kazanah, panggil aja Kaza. Sebagai tour guide-nya akan memakan waktu sekitar 40-1 jam turnya. Gitu. Buru-buru nggak nih? Atau aman aja? Aman. Aman aja. Kalau begitu langsung monggo sebelah sini. Mari. Oh iya guys, perlu kalian tahu ya, kalau ke Pura Mangkunegara ini untuk laki-laki tidak boleh memakai celana pendek. Nah, kayak contohnya nih suamiku. Nah, suamiku di sini pakai celana pendek dan diharuskan pakai celana panjang. Tapi jangan khawatir untuk kalian yang sudah terlanjur. Di sini sudah disiapkan kain sebagai pengganti penutup apa ya? Ya, sebagai pengganti celana panjang lah ya. Lanjut kita masuk ke dalam. Oh ya, di sini tuh banyak peraturan-peraturan yang harus kita ikuti loh guys. Contohnya nih ya, di sini selama tour kita dilarang menggunakan sepatu, sandal dan lain sebagainya. Dan aksesoris seperti kacamata, seperti topi, nah itu harus dilepas ya. Jadi tenang. Dan selama kita berkeliling, kita dilarang menggunakan alas kaki seperti sepatu, sandal, kecuali kaos kaki boleh nih guys. Dan di sini sudah disediakan tas buat barang-barang kita nanti selama keliling di tempat ini. Oke, harus dicopot, kacamata harus dicopot, topi harus dicopot. Pertama di sini. Ada tour guide-nya tuh ngebantu banget guys buat kita yang baru pertama kali ke Pura Mangkunegara ini, karena ternyata setiap sudut, barang, tempat atau ya semacamnya lah itu di sini tuh ada artinya loh guys. Nah, karena aku juga gak terlalu paham guys, jadi mari kita mendengarkan sama-sama apa yang kakak tour guide-nya ini ceritakan atau dijelaskan ya. Selasa di rumah sendiri ya, monggo silahkan. Duduk dulu. Nah, kerajaan ini gitu. Nah, jadi kalau dulu itu kita ada yang namanya Keraton Kartasura atau kerajaannya itu namanya Mataram Islam. Nah, kerajaan ini tuh sering berpindah-pindah tempat untuk tempat kekuasaannya. Nah, terus untuk terakhir kalinya tempat kekuasaannya ada di Kartasura. Makanya namanya Kartasura. Gitu. Nah, kalau kita Solo ini kan nama lainnya itu Surakarta. Karena Kartasura pindah ke Solo, makanya dibalik Kartasura Surakarta. Gitu. Tahu? Nah, jadi untuk raja namanya Hamengkubuwono keempat, beliau ini kan anaknya banyak ya, mungkin puluhan lah. Nah, 3 di antaranya ini yang paling tertua namanya Pangeran Mangkunegara atau ayahnya pendiri Pura Mangkunegaran. Gitu. Nah, terus ini bersaudara dengan Pakubuwono II atau rajanya Keraton Solo. Terus bersaudara dengan Pangeran Mangkubumi atau yang jadi Hamengkubuwono yang pertama. Gitu. Nah, mereka ini bersaudara tapi beda ibu satu bapak. Gitu loh. Nah, terus jadi persamaannya kan keluarga. Perbedaannya kalau untuk yang Solo, keraton itu kan pemimpinnya pasti harus raja. Nah, kalau Pura Mangkunegaran ini kita lebih ke istana tempat tinggal dari pangeran. Jadi kita di bawahnya mereka, tapi kita mandiri, beda gitu loh. Seperti itu. Nyamberin nyawa orang. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ageng. Sebenarnya tadi kalau misal datangnya lebih awal, jam 10 kita bisa lihat gamelan.
Coba dilihat jam berapa ini. Jadi kita ada hari yang tertentu seperti hari Sabtu sama hari Rabu ada pertunjukan gamelan di sini gratis. Ya tadi jam 10, mungkin next time bisa kasih jam 10. Nah untuk yang dimainkan setiap hari Rabu sama Sabtu itu kita ada 2 gamelan. Yang warna hijau di sana itu dimainkannya setiap hari Rabu gamelannya. Nah itu jam 10 sampai jam 11 ada tarinya, ada sindennya, jadi lebih lengkap. Jadi mungkin kalau datang ke sini next time itu bisanya hari Rabu aja biar lebih lengkap. Nah kalau yang hari ini tadi atau setiap hari Rabu, yang Sabtu itu yang ini nih, itu tepat sih, yang merah-merah. Nah kalau yang ini itu nggak begitu lengkap alias cuman gamelan aja. Kata yang nari. Siap. Gara tabarnya kalau boleh tari hari Rabu aja gitu. Nah terus kan ada 3 nih sisanya ini. Yang ini tuh dimainkannya lebih ke acara-acara. Nah kebetulan bapak aku ini rambutnya digunakan acara-acara seperti satu surau kemarin itu di sini. Terus terus waktu Jumenengan itu kan hari kedai. Nah, ruangan itu tuh kita belum boleh masuk guys karena di sana masih ditempatin. Jadi nanti kita cuma bisa foto-foto dari depan aja. Sebenarnya tuh di situ banyak petunjuk-petunjuk guys, kayak keramik aja nih ya. Nah, itu ada artinya kenapa dia agak simetris, kenapa dia keramiknya menggunakan ini. Nah, itu tuh banyak artinya guys. Cuma banyak yang gak aku videoin. Nah untuk tamu yang lagi foto di depan kan tadi ya, nah itu kan menggema tuh. Karena emang untuk pendopo agung ini kita sengaja buat menggema karena dulu kan belum ada mic. Jadi alaminya kayak gitu. Nah ada yang tahu nggak singkatan? Coba. Ada yang tahu? Oh ya titik nolnya tuh. Tengah-tengahnya yang kecil itu. Betul. Nah kebetulan ini itu jadi spot yang apa sih? Oh, Spot lukisan ya betul. Intinya ya guys, ini tuh banyak banget petunjuk cuma aku kalau ngejelasin di kamera. Batik Komodowati ini yang melukis ada 2 karang tuh, 3 karang. Terus ini ada isinya ada di sini ada isinya. Di situ ada ini timbangan dan lain-lain ada 12. Ini ada yang tahu apa yang lingkaran-lingkaran ini? Ya, pokoknya di dalam situ tuh beda-beda materinya ada. Nanti aduh aku takut salah guys. Aku tuh mau ngejelasin takut salah. Karena ini kan kayak pendidikan. Zodiaknya apa mungkin yang Gambar yang ada di atap ini tuh juga ada artinya guys, kayak gambar-gambar kalajengking lah dan banyak lainnya juga ya. Itu juga ada artinya, cuma aku banyak yang gak ngerekord guys, maaf ya karena lebih seru mendengarkan. untuk tiang ini itu yang paling utama, makanya itu yang dipercaya untuk yang bisa meluk itu kan. Terus makanya kalau meluk itu bisa nempel gini loh. Nah itu berarti sukses atau terkabulan. Yang gimana Mbak? Ini yang besar, tapi gak boleh coba ya. Cuma ada nggak? Itu cm tingginya 12 meter dari Jati Wonogiri. Nah ini ada gamelan guys, ini tuh dipakai pas hari Rabu. Nah nanti tuh ada yang nari, ada sindennya, lengkap lah kalau yang ini. Terus kalau yang merah itu, yang di pojok itu, dia itu cuma hari Sabtu, adanya cuma gamelan doang guys, nggak ada penarinya, nggak ada sindennya, gitu ya tuh. Sayangnya kita telat guys ke sini, kita datang jam 12 aja, harusnya mah pagi ya. Kita ke sini. Terus, nah gamelan yang di pojok itu digunakan khusus buat acara keluarga. Kalau nggak salah nih ya guys, itu tuh dibuat acara keluarga aja. Terus aku tuh penasaran di sana guys, cuma ini kan masih ditempatin, jadi masih belum boleh masuk. Kita hanya boleh ngelihat dari depannya aja. Oh iya guys, ini tuh banyak yang kepotong-kepotong ya, karena banyak yang gak aku rekod. Karena ini seseru itu, ini tuh buat pendidikan bisa, buat liburan bisa, buat hiburan bisa, semuanya tuh di situ ada guys. Gerbang aja itu ada artinya.
Makanya aku tuh lebih seru mendengarkan daripada videonya. Lampunya ya kan. Tuh lampu yang hidup itu kenapa ini rendah? Karena dulu dia menggunakan lilin dan diganti ke lampu. Kan wajib kesini deh ini. Wah, recommended banget ini. Itu adalah tempat tinggal dari Kanjeng Gusti, pangerannya, terus dengan kakaknya yang beda ibu itu tinggalnya di sini. Berarti masih di tempat. Ya betul, sampai hari ini bahkan tadi udah keluar. Oh, kalau Ya. bisa ketemu. Ya tadi kebetulan juga udah pada ketemu nih. Nah makanya bilang tadi jam 10. Oh. Ya, tadi jam 10 tuh beliau kebetulan lagi lihat sini tadi. Kalau Nah. misalkan ada di sini gitu boleh ketemu Bapak. Maksudnya nggak harus minggir dulu ke sini. Boleh, cuman kalau semisal untuk foto nggak boleh, jadi dari jauh gitu loh. Tapi sih ya di sini kita di sini juga nggak apa-apa. Nah, karena ini kan masih tinggal tempat tinggal aktif, makanya kalau kita untuk ke Pura Mangkunegaran itu harus wajib sama pemandu kayak saya gitu. Makanya takutnya itu kan tiba-tiba masuk kamar kan, waduh, nah itu kan gimana tuh. Nah, cuman kalau kita ini kan ada area yang masih enggak ditinggali nih. Ini ditinggali. Yang sini tuh kosong. Nah, kenapa tuh? Kalau dulu untuk yang sebelah sini adalah tempat tinggal putra-putra, namanya itu Balai Penny. Nah, kalau yang sebelah sini adalah untuk putri-putrinya namanya Warni, Balai Warni atau Kaputren. Gitu. Nah, untuk orang tuanya itu biasanya tinggalnya di dalam sini. Nah, ini bangunan kayak bangunan utamanya. Nah, itu tuh untuk anak-anaknya gitu. Cuman kalau sekarang kan untuk anak itu sudah nggak sebanyak yang dulu. Makanya kita yang ini untuk keluarga inti, yang ini untuk sepupu-sepupu kalau lagi pada datang ke sini kayak tempat singgahnya lah, kamar tamu. Yap, betul. Cuman masih keluarga itu. Yap. Gitu. Dengar? Nggak ramai ya? Hah? Papan kan artinya tempat. Ada yang tahu ringgit artinya apa? Bahasa Jawa. Ringgit bahasa Jawa. Ringgit artinya Uang. bukan Jawa, ngerti bahasa Jawa. Ringgit itu artinya wayang kulit. Ringgit wayang artinya. Jadi ini tuh di tahun 1966 di eranya Mangkunegaran keempat itu dibangun emang untuk panggungnya gitu, performingnya di sini gitu. Cuman sekarangnya lebih ke tempat pemajangan foto-foto dari pemimpinnya beserta istrinya atau permaisuri. Yang fotonya atau lukisannya berhadap-hadapan ini suami istri. Oh ini. Ya gitu. Ini yang pertama ada yang ke-9 atau dari orang tuanya yang ke-10 sekarang. Gitu. Nah, untuk ini kan 9 itu kan ini 7 nih. 7, 8, 9, 10. Itu sih. Luput dari Nah, kita mau ikut foto di sini nggak? Cuman lumayan antri. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin mau duduk aja dulu sambil nunggunya. Oke, kita ngantri foto dulu. Di situ. Udah foto di sini kita pindah. Banyak ilmu di sini, cuma aku tidak. Namanya adalah dalam kan rumah. Jadi emang itu memang bangunan utamanya untuk beliau. Nah, ini ada kamar, juga ada beberapa pusaka-pusaka kayak keris, terus juga mungkin kayak tombak-tombak dan lain-lain. Nah, kalau satu surah biasanya untuk pintu ini dibuka karena kan untuk pusakanya kita keluarin untuk jamasan atau pemandian pusaka. Gitu. Next, kita lanjut selanjutnya. Dan masih tetap ya, di sini nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai sandal atau sepatu. Kalau untuk umum mungkin Sepatunya di sini. undangan, Nanti kalian dikasih tas guys. tapi tamu undangan lumayan banyak kok. Nanti, nah rumah ini tuh sebenarnya buat anaknya. Cuma sekarang jadi tempat persinggahan kalau sepupu-sepupunya main ke sini. Mulai Jadi ke area untuk Balai Warni atau tempat tinggal yang putri-putri tadi. Ya. Nah, cuma kalau untuk sekarang kan sudah lebih ke tempat singgah dari sepupu-sepupu. Nah, untuk depan kita ini yang dari sini sampai di mesin AC di belakang itu kipasnya, ini adalah kamarnya Gusti Nurul atau anak tunggal dari Mangkunegaran ke-7 yang menarik di Belanda.
Mungkin pernah dengar ceritanya yang dilamar sama Pak Soekarno. Nah itu Gusti Nurul, itu tinggalnya di sini. Karena beliau kan mungkin karena anak tunggal, makanya kesayangan untuk kamarnya lebih luas. Nggak betul. Dari sini sampai ke sana. Iya, benar. gede ya. Nah, kalau beliau kan itu sekarang statusnya sudah meninggal. Cuman dulu ikut suami tinggal di Bandung. Ini itu untuk sepupu yang lainnya atau yang ke-8. Itu yang paling muda atau bungsu namanya Gusti Asrini. Beliau itu kalau kesini tinggalnya di sini. Di sini. Kan lihat gitu. Seperti itu. Cuman nggak seorang aja, mungkin 2 orang, 3 orang gitu. Tapi masih dipakai nggak ini? Dipakai, tapi kalau lagi acara aja datang gitu. Jadi nggak setiap hari. Nah untuk gerbang di depan sana adalah Racimatuin atau restorannya Puramangkunagaran. Cuman untuk ke restorannya ini kita harus reservasi dulu. Nah itu nanti di Instagramnya. Gitu. Jadi nggak bisa OTS. Betul. Ya. Karena ini kebetulan ada maksimal jamnya. Cuma 90 menit di dalam. Oh ada waktu. Iya betul. Kita lihat dulu ya mungkin monggo. Tapi orang makan belum habis. Belum nunggunya ya. Bukan. Oh udah dipesan ya. Oke. Next. Nah, kamarnya Putri Tunggal itu sampai sini. Batasnya. Mari mari. Boleh masuk ini? Boleh masuk. Wow. Masih ada 15 menit, Mbak. Hah? Next. Banyak banget, Masya Allah. Ini selasan dari kamar yang di depan tadi, tapi ini depannya. Jadi depannya tuh gini. Mau diintip boleh. Boleh ngintip. Kita mau makan di sini aja. Kebetulan barang-barang yang di luar lagi dipindahin karena ada perawatan. Nggak boleh masuk lagi. Iya. Oh, ini baru dipindah-pindah guys. Ya Allah. Aduh, aku pengen menjelaskan sesuatu tapi aku takut salah. Kebanyakan itu yang dari eranya Mangkunegaran ke-8 sama istri pertama yang ke-9. Gitu. Nah, untuk di sini ada beberapa foto. lagi. Siapa? Honda Karna. Betul. Nah, jadi ini adalah foto dari anaknya Mangkunegaran yang ke-9, tapi yang dari istri. Nah, kalau untuk Gusti Menur ini kebetulan udah nggak tinggal di Solo karena sudah menikah. Terus juga beliau ini emang dari remaja tinggalnya sama neneknya atau Ibu Megawati. Nah, kalau Gusti Menur masih tinggal di Kita cek lagi. emang tinggal di sini. Iya, beliau tuh di sini karena kesibukannya apa sih? Bagus banget nanti. Bagus banget ya. Lantainya suka banget ini. Bagus banget ya Yan. Nah, kalau foto yang sebelah sini ini yang dari istri kedua atau ibu permaisurinya. Ini yang ibu resminya gitu. Nah, untuk ini adalah fotonya Gusti Sura. Ini adalah Kanjeng Gusti waktu SMP. Ini waktu 1 suro. Nah, ini waktu Kanjeng Gusti yang sederhana, waktu masih kuliah di UI. Kebetulan beliau ini sekarang kerjanya walaupun jadi pangeran itu juga di PT KAI sebagai ketua komisaris. Gitu. Ini 2022 yang belakang. Yang baru. Iya, betul. Gimana? Lupa. Nah, monggo sebelah sini, sebelah sini. Oh gitu. Nah di sebelah sini monggo kalau Mersani ini kita ada beberapa skincare jadul. Contohnya kalau sekarang kita pakainya sheet mask, ini kita ada bedak dingin untuk masker. Nah itu ada sensasi coolingnya. Terus ini untuk yang ini adalah lulur untuk best sellernya itu kita ada ini. Ini dari Mangir. Mau nyoba? Dicium coba baunya, wangi. Wangi banget. Ini. Monggo. Ini ada obat nih, ini jamu. Terus kita juga ada ini sabun juga. Ya, betul. Coba ya sabunnya. Oh, monggo.
Ini kalau mau beli dupa juga ada di sini. Monggo. Obatnya buat apa? Obatnya ada beda-beda sih. Yang mana? Yang mana? Yang ini yang kuning. Ini untuk susah perut, untuk menghilangkan lemak. Kalau yang kita Itu untuk wanitaan. itu Pak. Kalau tiba yang abnormal. Surut ya. Cara minumnya gimana? Yang mana? Ya. Kalau yang susut itu Ini jamu alami. nggak luar BAB ya Mbak. Itu nanti keratnya keringat sama maaf Coba kalau diuji. kita pipis itu agak banyak terjang. Karena kita hanya menggunakan TikToknya dulu. Kalau yang susut perut itu laki-laki perempuan boleh. Sehari 3 kali 3, sehari 9. 9 butir. Sehabis makan. Juga kalau Kita lanjut next. Mau ambil foto di depan sini buat kan? Mau. Oke, kita antri dulu sebentar. Tadi tempat apa mbak? Untuk ini kan kamar-kamar dah. Tengahnya atau titik kumpul biasanya kalau ada acara ataupun tamu-tamu undangan biasanya. Bagus Ya. ya. Kalau keluarga itu biasanya lebih ke makan mereka karena ini nyambungnya ke dapur gitu. Iya, betul. Bagus ya. Enak kayaknya kayak kayak gini. Bikin. Namanya kita sepetak doang bikin kayak begini. Next kita tempat selanjutnya. Tuh, wah ini mah worth it banget ini. Recommended banget kesini kita. Aduh sakit. Itu Mangkunegara ke-9 tetapi itu hanya lukisan saja seperti itu. Atau mau yang foto-foto dulu nanti kita bisa lanjutkan ke ruang makan. Ini nanti bangunannya di foto berdua, jadi kita tidak bisa masuk. Kebetulan Asik, ada kaca. Halo. Ada kaca ya. Kalau selfie boleh. Nah, jadi untuk kaca di atas ini itu dulunya fungsinya seperti memata-matai CCTV. Oh, Takutnya kan ada musuh tiba-tiba nyerempet ke kacanya, makanya kita bisa dari ini. Buat selfie boleh. Cerita Arjuna Wiwaha yang belakangnya dan depannya ini Mahabharata. Prosesnya ada yang mau nebak berapa? Setahun. Kurang. Kurang. Itu dulu malah di eranya yang ke-7, mungkin 18-19an. Di awal. Kok bisa? Ini kebetulan tuh atas rekomendasi dari Raja Nanas. Makanya beliau bagus banget. Kayak gini loh. Kebetulan dalam album itu dulu waktu masih bisa dimasuki, nggak boleh difoto. Jadi emang fotonya nggak ada di Google untuk ngasih. Cuma di sini aja. Iya. Nah. Ini 2022. Yang siapa tuh? Pangerannya Ya, Kanji ini. Gusti, ya ini Kanji Gusti. Tadi kakaknya dari istri pertama atau ibu Sukmawati ini Gusti Pondra. Kalau kakaknya yang cewek ada di sini. Dan lain-lainnya sepertinya Mangkunegara ke-8. Nah, untuk ini Permaisuri Mangkunegara ke-8 ini beliau, mohon maaf, Pak Tan Kiri. Nah, beliau ini dulu itu waktu mudanya jadi ini brand ambassador dari Sari Ayu Kosmetik. Tingginya juga setara sama suaminya nih. Karena emang model gitu. Nah, untuk beliau ini itu saudaranya sama yang ke-9 ini. Dari cucu Mangkunegara yang ke-5. Kalau untuk beliau ini kan yang ke-8 nih, sedangkan yang ke-7 itu yang dari anak permaisuri kan cewek. Makanya dari selir gitu. Oke, kita kesini lihat fotonya Gusti Nurul yang pernah menari di Belanda. Dilamar oleh 3 orang juga. Ini. terus yang dilamar sama Soekarno nggak mau. Ya, betul nih. Ini yang berdiri, yang berdiri. Ya, betul. Ini tuh. Yang bukan ini ibunya. Nah, ya kan ibunya. Ini itu yang dibuatkan Pak Simoy tadi ini. Oh ini yang dibuat. Nah, anaknya tuh ini. Nah, untuk ini parang. Parang ini yang ini nih, yang kayak gini. Ini lereng. Lereng tuh yang miring. Parang tuh yang kayak berunda itu enggak gitu. Nggak boleh dipakai tapi Ini dari umum nggak boleh pakai itu. Oh, kalau untuk semua itu yang begini, yang begini kan nanti kalau putih nggak boleh. Yang hitam ini. Ya. Nah, ini parang nggak boleh pakai di sini. Terus sama ini ada lagi. Ini kalau yang lingkaran-lingkaran ini nggak boleh dipakai di keraton Jogja sama Solo. Sama juga. Ini karena dulu sama kayak warna gitu. Jadi karena kan yang punya kan kerajaan. Nggak boleh punya mayang di rumah.
juga nggak baik untuk pernikahan ya Pak. Ini bagus nih. Mungkin kalau mau beli pin buat untuk surat di sana, ini ada belangkonnya juga beda sama yang di Solo. Solo juga pakai beda. Walaupun kita satu tipe. Ini yang untuk pulau. Aku Solo itu kan di depannya pinnya. Iya. Kandungan ini. Nggak tahu. Apuk kitnya tadi. Nah, di sini ada salah satu mesin pembangkit listrik di tahun 1920 yang dulunya punya Mangkunegaran itu. Dulu ini kita PLTA. Airnya di mana? Airnya di Tawangmangu. Agak jauh ya tapi ya. Cuman beroperasi 4 tahun aja tapi waktu itu. Keluar ini di kanan situ ya. Ini dari Belanda. Nah, untuk pekerjanya itu yang masang juga dari Belanda. Datang langsung ke sini. Masang ini. Kita duduk di sana yuk. Mari. Bisa duduk di sini. Monggo. Ya. Ada yang mau pakai alas kaki dulu? Sini ada Silakan di sini. Nah, di depan ini kalau mungkin mau beli merchandise tapi yang versi modernnya. Monggo. Jadi ke pasar dulu kita ada Mangkunegaran Rangka. Jadi nih. Tak suka. Sini. Oh iya, ini juga ada poster. Udah stok. Ini tuh kayak untuk santi budaya. Jadi semisal kalau ada perizinan budaya apa itu mau di sini, kita ke sini. Terus nanti kalau itu pengesahan kayak resminya dari pertama kalau di sebelahnya lagi ini ada beberapa untuk isi gamelan Kak. Ya, gamelan ada. Cuma kalau dulu ini adalah kantor dari pabrik Solo Madu. Solo Madu. Oh, tuh. Ya, Solo Madu itu kebetulan dulu pabrik gulanya kita. Betul. Kalau mau ke resto nanti gerbangnya yang ke barat ini. Jadi kan kita kan yang pertama tuh yang selatan. Gitu. Ini bukan ayunan, itu mati kok. Ya, tapi emang mirip ayunan. Habis dari sini mau kemana ini sekeluarga? Dahan dulu. Mau ke mana itu? Pasar apa namanya? Pasar gede, pasar Wewer. Pasar gede. Oh iya. Kalau untuk makan ke sana. Wow, gede banget. Ini apa, Pak? Apa? Jadi kaca-kacanya ini adalah bekas dari satu setelah kemarin. Event ini temporer. Jadi akan dicabut atau dipindahkan kalau udah 1 bulan Muharram selesai. Ini itu Atiki Anagata. Jadi kalau bulan tahun baru itu kan kita untuk refleksi diri yang di tahun sebelumnya yang kesalahan nggak boleh diperbaiki lagi, harus diperbaiki dan tidak diulangi. Nah, tahun depannya kita harus mencari kebaikan lebih. Nah, itu kan kalau filosofinya itu kita bercermin tuh, jadi lihat sendiri. Nah, refleksi.